Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, karunia serta hidayahnya kepada kita bersama. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa doa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak tutor dan teman-teman semuanya. Baik, di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas 3 mata kuliah pembelajaran mikro, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Baiklah, rencanaan pelaksanaan pembelajaran Satuan Pendidikan Sekolah Dasar kelas 4 semester 1, mata pelajaran IPAS, tema perubahan wujud benda. Alokasi waktu 2 kali 35 menit. 1. Kompetensi awal. Peserta didik telah mengenal berbagai benda di sekitar mereka serta dapat membedakan wujud benda secara sederhana, benda padat, benda cair, dan gas. Mereka juga memiliki pengalaman sehari-hari melihat perubahan wujud benda seperti es yang mencair atau air yang mendidih, namun belum mampu menjelaskan hubungan perubahan tersebut dengan pengaruh suhu secara ilmiah. 2. Profil pelajar Pancasila. Melalui kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menumbuhkan sikap bernalar kritis dan menganalisis hubungan suhu terhadap perubahan wujud benda, mengembangkan kreativitas dalam melakukan percobaan sederhana, serta menumbuhkan nilai gotong royong melalui kerja kelompok. Selain itu, peserta didik dilatih untuk menjadi pribadi yang mandiri dalam mengerjakan LKPD dan tetap menunjukkan sikap beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mensyukuri fenomena alam ciptaannya. 3. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat mengidentifikasi wujud benda, padat, cair, dan gas. Peserta didik dapat mendeskripsikan perubahan wujud benda, mencair, membeku, menguap, mengembun melalui pengamatan. Peserta didik dapat menganalisis hubungan antara suhu dengan perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. 4. Pemahaman bermakna. Perubahan wujud benda terjadi karena adanya perubahan energi panas atau suhu. Fenomena ini dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari, misalnya es yang mencair, air yang mendidih, atau embun yang muncul di pagi hari dengan memahami atau embun yang muncul di pagi hari. Dengan memahami konsep ini, peserta didik menyadari bahwa ilmu pengetahuan membantu menjelaskan peristiwa alam di sekitar mereka. 5. Pertanyaan pemantik. Mengapa es bisa mencair ketika dibiarkan di ruang suhu terbuka? Mengapa kaca jendela berembun saat hujan? Apa yang terjadi pada air ketika dipanaskan hingga mendidih? Bagaimana perubahan suhu mempengaruhi wujud benda di sekitar kita? Baik, presentasi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Kak Cucun Riani. Kepada Kak Cucun dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Kak Nurhaliza. Selanjutnya yang keenam, yaitu materi pembelajaran, wujud benda dan perubahannya. 1. Mencair. Perubahan wujud dari padat ke cair, contohnya es batu di ruang terbuka. 2. Membeku. Perubahan wujud dari cair ke padat, contohnya air dimasukkan ke freezer. 3. Menguap. Perubahan wujud dari cair ke gas, contohnya air mendidih. 4. Mengembun. Perubahan wujud dari gas ke cair, contohnya titik air di luar gelas berisi es. 7. Media dan alat pembelajaran. 1. Laptop, proyektor, slide presentasi. 2. Es batu, air panas dalam termos, gelas kaca, lilin, dan korek api. 3. LKPD, lembar kerja peserta didik. 8. Langkah-langkah kegiatan. Pendahuluan, kemudian deskripsi kegiatan, yaitu 1. Guru membuka kelas dengan salam dan doa. 2. Guru melakukan absensi kehadiran. 3. Guru melakukan apersepsi dengan cara menampilkan sebuah es krim yang meleleh. 4. Guru menyesuaikan contoh fenomena sesuai dengan pengalaman siswa, misalnya embun di pagi hari, bagi siswa di daerah pedesaan, atau minuman dingin di kota.
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Alokasi waktunya 10 menit. Kegiatan 2, inti. 1. Eksplorasi. Siswa dibagi menjadi kelompok kecil. Kelompok dengan kemampuan tinggi diminta merancang percobaan tambahan, misalnya mengamati air mendidih. Kelompok dengan kemampuan sedang fokus pada pengamatan es batu dan lilin. Kelompok dengan kemampuan rendah diberikan bimbingan lebih intensif dan pertanyaan pemandu sederhana. Alokasi waktunya 50 menit. 2. Eksperimen. Guru menyediakan variasi bahan, es batu, lilin, air panas, gelas kaca agar siswa bisa memilih fenomena yang diamati. 3. Diskusi. Siswa mengisi LKPD berdasarkan hasil pengamatan. 4. Presentasi. Perwakilan dari kelompok membacakan hasil pengamatannya di depan kelas. Kelompok dapat memilih cara presentasi, membacakan hasil, menampilkan gambar, atau mendemonstrasikan percobaan. Kegiatan penutup. 1. Siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran. 2. Guru memberi kesempatan refleksi secara berbeda, misalnya menulis satu kalimat di kertas, menyampaikan lisan, atau menggambar fenomena yang dipahami. 3. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan salam penutup. Alokasi waktunya 10 menit. 9 itu ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, nanti anak-anak akan dikasih lembar kerja peserta didik. Untuk selanjutnya, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Aan Rahmatullah. Untuk Kak Aan, saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Jujun Riani. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran dari kelompok kami. Bagian ke-10 yaitu asesmen atau penilaian. Di dalam asesmen ini atau penilaian ini kami menggunakan 3 praktek penilaian. Yang pertama, asesmen formatif, dilakukan dengan observasi terhadap sikap siswa di saat melakukan diskusi kelompok. Jadi berupa penilaian kerjasama, kemudian penilaian rasa ingin tahu. Kemudian yang kedua yaitu asesmen sumatif atau hasil, dilakukan dengan memberikan soal pilihan ganda. Contoh soalnya, yang pertama, perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut dengan A. Mencair, B. Membeku, C. Menguap. Soal yang kedua, uap air yang menempel di tutup panci saat memasak air adalah contoh A. Mengembun, B. Mencair, C. Menyublim. Itu beberapa contoh asesmen sumatif berupa soal pilihan ganda. Kemudian selanjutnya asesmen rubrik penilaian. Untuk asesmennya bisa dilihat nanti di file yang sudah tertera. Adapun aspek dari nilai yang dinilai, aspek yang dinilai berupa sikap dan kerjasama, kemudian rasa ingin tahu terhadap materi yang diberikan, kemudian keterampilan berupa pengamatan dan eksperimen terhadap materi yang sedang didiskusikan. Kemudian aspek pengetahuan, pemahaman terhadap konsep dari yang didiskusikan. Kemudian yang terakhir, aspek produk berupa LKPD, poster atau presentasi. Itu asesmen atau penilaian yang akan diberikan kepada masing-masing siswa. Kemudian bagian ke-11 yaitu pengayaan dan remedial. Pengayaan ditujukan bagi peserta didik yang sudah mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Pengayaan dilakukan dengan siswa diminta memberi contoh lain perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari di rumah maupun di lingkungan. Kemudian yang kedua, pengayaan dilakukan dengan siswa membuat poster atau komik sederhana yang menggambarkan proses perubahan wujud suatu benda. Misalnya membuat siklus air, poster atau komik siklus air. Kemudian selanjutnya siswa diberi tantangan untuk menjelaskan fenomena perubahan wujud benda dengan bahasa yang ilmiah kepada teman sebayanya. Itu dalam hal pengayaan. Kemudian bagian remedial. Yang kedua, remedial ditujukan bagi peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran. Remedial dilakukan dengan guru memberikan penjelasan ulang dengan menggunakan media yang konkret. Misalnya memperlihatkan langsung es yang mencair atau air yang mendidih.
Kemudian siswa dibimbing mengisi LKPD dengan pertanyaan yang lebih mudah dipahami, dengan pertanyaan yang lebih sederhana dan struktur, dan akan lebih mudah dipahami oleh siswa. Kemudian selanjutnya guru memberikan latihan tambahan berupa soal pilihan ganda dan isian singkat yang berfokus pada konsep dasar padat, gas, dan cair. Kemudian selanjutnya siswa diminta mengulang percobaan dengan bimbingan guru agar lebih memahami hubungan suhu dengan perubahan wujud benda. Itu remedial dan pengayaan di poin nomor yang ke-11. Kemudian yang terakhir, refleksi guru dan pendidikan dan peserta didik. Refleksi bagi guru, apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai, kemudian apa kendala yang ditemui selama proses pembelajaran, kemudian apa yang perlu diperbaiki untuk pertemuan berikutnya. Itu asesmen bagi guru. Kemudian itu refleksi bagi guru. Adapun refleksi untuk peserta didik, jadi apa yang sudah dipelajari di hari itu, kemudian bagian mana yang masih membingungkan, kemudian apa yang akan dilakukan untuk memahami dengan lebih baik. Itu refleksi bagi seorang peserta didik. Jadi itu rencana pelaksanaan pembelajaran yang bisa kami sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila dari kelompok kami ada kekurangan, ada bagian yang kurang sempurna, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dari rencana pelaksanaan pembelajaran yang kami buat ini kita bisa mengambil manfaat sehingga suatu saat nanti bisa berguna, bisa kita gunakan untuk pelaksanaan pembelajaran yang sesungguhnya. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman dan Bapak Tutor yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menampilkan presentasi kami tugas 3. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat dipahami dan menjadi acuan bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.